Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merandoli dengan NIM 13143004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait perbedaan individual. Latar belakang, setiap orang itu unik. Tidak ada dua orang yang sama. Yang satu pasti berbeda dengan yang lain. Dengan perkataan lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain terdapat perbedaan individual, perbedaan perseorangan. Adanya perbedaan individual itu menyebabkan perlakuan kita terhadap seseorang tidak mesti sama, mesti disesuaikan dengan siapa kita berhadapan. Bagian A, kecerdasan intelektual. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, dianggap sebagai kemampuan yang tertinggi dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki oleh manusia. Yang dengan kemampuan inteligensi ini kemungkinan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Menurut David Walser, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah sesuatu kemampuan yang mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Teori-teori inteligensi. Teori Albert Binet. Albert Binet pada tahun 1857 sampai 1911 termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum atau G. Teori Edward Thorndike, yaitu bapak psikolog pendidikan yang juga tokoh aliran psikolog fungsionalisme. Pada dasarnya, teori Thorndike menyatakan bahwa inteligensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku inteligen. Oleh karena itu, teori dikategorikan keadaan teori inteligensi faktor ganda. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan khas, dan kebebasan. Bagian B, emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Macam-macam emosi. Yang pertama, menurut Lazarus 1991 dalam Salamah, emosi-emosi yang terdapat pada seorang individu yaitu anger atau marah, excited atau cemas, frigid atau takut, jealous atau perasaan bersalah, shame atau malu, disgust atau jijik, happiness atau gembira, pride, bangga, dan hope adalah harapan. Yang kedua, menurut Desret dalam Gunarsa tahun 2003, ada 6 emosi dasar pada setiap individu. Terbagi atas desire adalah hasad, kedua hate atau benci, yang ketiga sorrow, sedih atau duka, dan yang terakhir adalah wonder atau heran atau ingin tahu. Bagian C, motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner 1990, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tersebut untuk tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Sejarah teori motivasi. Pada tahun 1950-an merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Teori-teori yang berkembang pada masa ini adalah hierarki, teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori 2, faktor. Teori-teori kuno tersebut dikenal karena merupakan dasar perkembangannya. Teori yang ada hingga saat ini yang digunakan oleh manajer pelaksanaan organisasi-organisasi di dunia dalam menjelaskan motivasi karyawannya. Bagian D, minat. Minat dapat didefinisikan dengan kecenderungan untuk melakukannya dengan cara tertentu di sekitarnya. Menurut De Vesta dan Thomson 1970 dari teori belajar sosial mengutip,
Pendapat Bandura dan Kupres menyatakan bahwa minat terbentuk melalui identifikasi. Bagian D. Gaya belajar. Pengertian gaya belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan pemahaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar seseorang individu terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, dan kebutuhan biologis. Tipe-tipe gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang cenderung menggambarkan informasi dalam bentuk peta, gambar, grafik, flow, chart, dan simbol visual seperti panah, lingkaran, hierarki, dan materi lain. Yang kedua, gaya belajar auditorik. Gaya belajar auditorik adalah tipe belajar yang cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan memakai indera pendengaran atau audio. Kesimpulan, manusia atau individu adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan, dan oknum. Perbedaan individu secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pribadi, yang menjelaskan perbedaan psikologi antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Sumber perbedaan individu disebabkan oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.